Belajar matematika bersama Ibu Sumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar? I'm ready. Let's start now. Himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang mempunyai definisi yang jelas. Contoh. Yang pertama, A adalah himpunan bilangan genap antara 1 sampai dengan 11. Anggota himpunannya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Jadi A sama dengan 2,4,6,8,10. Untuk menulis himpunan itu menggunakan kurung kurawal seperti ini ya. Contoh kedua, B adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Anggota himpunannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi B sama dengan kurung berawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurung berawal tutup. Yang ketiga, C adalah himpunan nama bulan yang huruf depannya J. Anggota himpunannya adalah Januari, Juni, Juli. Jadi C adalah Januari, Juni, Juli. Contoh bukan himpunan yang pertama, kumpulan orang kaya di Indonesia. Karena kita tidak bisa menentukan siapa saja orang kaya di Indonesia. Karena ukuran kaya untuk masing-masing orang berbeda ya. Yang kedua, kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Ini juga bukan himpunan, karena pelajaran yang disenangi oleh siswa itu tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Masing-masing siswa pasti memiliki pelajaran yang disenanginya berbeda-beda, sehingga itu relatif ya. Yang ketiga, kumpulan makanan yang lezat. Ini pun bukan himpunan, karena lezat untuk setiap orang berbeda-beda. Berikutnya anggota himpunan. Anggota himpunan adalah semua benda atau objek yang terdapat di dalam himpunan. Anggota himpunan dinyatakan dengan notasi seperti E besar ya, namun lebih bulat. Dan jika bukan anggota himpunan dinyatakan dengan notasi tinggal dicoret ya. Banyaknya anggota himpunan A dinyatakan dengan NA. Contoh, A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Ditulisnya A sama dengan pakai kurung berawal, kemudian bilangan prima kurang dari 10, berawal tutup. Atau A sama dengan, kita gunakan langsung bilangan 2, 3, 5, 7. Nah, maka 2 ini anggota A, 3 anggota A, 5 anggota A, 7 anggota A. Nah, ini ditulisnya seperti ini. Sedangkan 1 bukan anggota A, tulisnya tinggal dicoret saja ya. 4 bukan anggota A, 6 bukan anggota A, 8 bukan anggota A, 9 bukan anggota A. Banyak anggota himpunan A adalah NA sama dengan, ada berapa di sini? Ada 1, 2, 3, 4. Maka banyak anggota himpunan A adalah NA sama dengan 4. Seperti itu ya. Ayo kita berlatih. Di antara kumpulan berikut ini, manakah yang termasuk himpunan dan yang bukan termasuk himpunan? Yang pertama, kumpulan binatang yang berkaki 2. Ini jelas ya. Kita bisa menentukan siapa saja yang berkaki 2. Ada ayam, terus ada apa lagi? Ada bebek, ada apa lagi? Angsa, dan seterusnya ya. Kalian boleh tambahkan. Yang B, kumpulan siswa yang cerdas. Apakah ini himpunan?
Bukan ya, karena cerdas di sini juga tidak jelas. Cerdas apa ya? Maka ini bukan himpunan. Kemudian yang C, kumpulan buku yang tebal. Tebal di sini juga tidak jelas. Ada yang menganggap 50 halaman itu tebal, tapi ada juga yang menganggap 50 halaman itu tipis. Maka ini bukan himpunan ya. Yang D, kumpulan siswa yang tingginya di atas 160 cm. Maka ini udah jelas ya, maka siswa-siswa yang tingginya di atas 160 itu masuk. Maka ini merupakan himpunan. Kemudian yang E, kumpulan lukisan yang indah. Ini juga tidak jelas. Indah di sini bagi setiap orang berbeda-beda. Ada yang menganggap lukisan pemandangan yang indah, mungkin ada lagi lukisan robot dan lain sebagainya, sehingga ini bukan himpunan. Yang kedua, nyatakan pernyataan berikut ini benar atau salah. Kucing anggota himpunan binatang. Apakah betul? Betul ya. Kemudian 1, bukan himpunan bilangan asli. Salah ya, karena 1 itu merupakan anggota himpunan bilangan asli. Negatif 4, anggota bilangan cacah. Jelas salah. Yang D, 1/2 bukan anggota himpunan bilangan bulat. Betul ya. Selanjutnya menyatakan suatu himpunan. Untuk menyatakan himpunan dapat digunakan 3 cara. Yang pertama, menuliskan dengan kata-kata atau syarat keanggotaannya. Yang kedua, menggunakan notasi pembentuk himpunan. Yang ketiga, mendaftarkan anggota-anggotanya. Contohnya, yang pertama dengan kata-kata A adalah himpunan bilangan genap di bawah 10. Nah, dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan, ditulisnya A, himpunan itu huruf kapital ya. A sama dengan kurung awal ini menyatakan himpunan X sedemikian rupa sehingga X kurang dari 10. Karena di bawah 10 maka kita notasikan dengan kurang dari 10. Di mana X anggota bilangan genap. Kita tutup lagi dengan kurung berawal. Jadi dibacanya sekali lagi, A adalah himpunan X sedemikian rupa sehingga X kurang dari 10, di mana X anggota bilangan genap. Dengan cara mendaftarkan anggotanya, tinggal kita tulis saja anggotanya siapa saja. Bilangan genap yang kurang dari 10 itu 2, 4, 6, dan 8. Dan tetap notasi himpunan ditulis dengan kurung berawal ya. Contoh kedua, B adalah himpunan kelipatan 5 di bawah 10. Maka dengan notasi pembentuk himpunan, B adalah himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari 20, di mana X anggota kelipatan 5. Siapa saja anggota kelipatan 5 di bawah 20? Yaitu 5, 10, dan 15. Seperti itu ya. Berikutnya macam-macam himpunan. Yang pertama, himpunan kosong. Himpunan yang tidak mempunyai anggota, dilambangkan dengan kurung awal kosong ya, atau angka 0 dicoret. Nah, ini untuk lambang himpunan kosong. Contohnya, P adalah himpunan nama bulan yang diawali huruf K. Adakah bulan yang diawali huruf K? Tidak ada ya. Karena tidak ada nama bulan yang diawali dengan huruf K, maka himpunan P itu adalah himpunan kosong. Ditulisnya seperti ini. Nah,
Yang kedua, himpunan terhingga. Himpunan yang banyak anggotanya terhingga atau terbatas. Contoh, P adalah himpunan bilangan genap di bawah 5. Maka ditulis P sama dengan 2 dan 4. Jadi hanya terbatas ya. Himpunan tak terhingga itu adalah himpunan yang banyak anggotanya tak terhingga atau tak terbatas. Contoh, Q adalah himpunan bilangan cacah. Ditulis Q sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kenapa ini ditulis titik-titik? Titik 3 ini menyatakan dan seterusnya ya, karena tidak terbatas himpunan bilangan cacah itu kan, sehingga kalau kita tuliskan terus itu tidak akan ada batasnya ya, sehingga diganti dengan titik 3. Berikutnya, himpunan semesta. Himpunan yang memuat semua objek anggota himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta dilambangkan dengan S kapital. Contoh, himpunan R adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka himpunan semesta yang mungkin adalah S itu bilangan asli di bawah 10, masuk ya. Atau S bilangan cacah, atau kalian tulis S adalah bilangan asli, atau S adalah bilangan bulat, itu mungkin ya. Jadi banyak sekali himpunan semesta yang mungkin, tidak terbatas hanya satu gitu ya, bisa lebih dari satu. Namun apakah kalau saya ambil S adalah himpunan bilangan ganjil, apakah itu betul? Salah ya, karena di sini himpunan R-nya ada 2, ada 4. Jadi kalau kita ambil semestanya ganjil itu salah. Jadi ambil semesta yang memuat semua bilangan ini ya. Selanjutnya, himpunan ekivalen. Himpunan A dan B dikatakan ekuivalen jika banyak anggota kedua himpunan tersebut sama. Nah, notasinya NA sama dengan NB. Contoh, ada himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, maka banyak anggotanya 3 ya. Kemudian B anggotanya 4, 5, 6, maka banyak anggotanya juga 3. Karena banyak anggotanya sama-sama 3, maka kita tulis NA sama dengan NB. Nah, maka A ekivalen dengan B. Meskipun di sini anggotanya berbeda, namun yang dilihat adalah jumlah anggotanya saja. Jika jumlah anggotanya sama, maka disebut himpunan ekivalen. Kalau anggotanya sama, maka disebut himpunan yang sama atau kesamaan himpunan. Yang keenam, himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B jika setiap anggota A menjadi anggota B. Ditulis dengan notasi seperti ini ya. A himpunan bagian B. Bacanya seperti itu ya. Contoh, A 2,4, B-nya 1, 2, 3, 4, 5. Maka A itu himpunan bagian dari B karena anggota A yaitu 2 dan 4 ada di himpunan B. Nah, ini ada ya 2 dan 4. Karena anggota A ada di B, maka A himpunan bagian dari B. Ditulis seperti itu. Himpunan A dengan banyak anggota NA mempunyai himpunan bagian yang mungkin dari himpunan itu sebanyak N pangkat NA. Contohnya, diketahui himpunan A-nya 2, 3, 5, maka banyak anggotanya 3. Banyak himpunan bagian yang mungkin dari himpunan A yang ini adalah 2 pangkat NA, NA-nya 3, maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. Siapa saja himpunan bagian dari A? Yaitu himpunan kosong, himpunan yang terdiri dari satu anggota yaitu 2, 3, 5, kemudian yang terdiri dari 2 anggota, 2 dan 3, 2 dan 5, 3 dan 5, serta
yang terdiri dari 3 anggota, yaitu 2, 3, dan 5. Ini namanya himpunan bagian. Nah, himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Diagram Venn adalah suatu diagram yang digunakan untuk menyatakan sebuah himpunan atau beberapa himpunan yang saling berhubungan. Aturan untuk membuat diagram Venn yang pertama, himpunan semesta digambarkan dalam sebuah persegi panjang. Simbol S kapital ditulis pada pojok kiri atas. Yang kedua, setiap himpunan yang dibicarakan ditunjukkan dengan gambar berupa kurva tertutup sederhana. Yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan noktah atau titik. Dan berikut contohnya, di sini ada himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Himpunan A 1, 3, 5, 7, himpunan B 2, 4, 6, 8. Maka diagram Venn-nya pertama kita buat persegi panjang ya, kemudian kita tulis lambang semestanya di pojok kiri atas di sini ya, tulis X seperti itu. Untuk menggambar himpunan A dan B, kita gunakan kurva tertutup berupa lingkaran. Nah, di sini terlihat anggota A dengan anggota B itu tidak ada yang sama ya. Maka nanti kurvanya lepas, tidak berpotongan. Nah, kita tulis dulu ini himpunan A. Siapa saja? Ada 1, oke, titik ya. Kemudian 3, 5, dan 7. Kemudian untuk B-nya, karena tadi tidak ada anggota yang sama, maka ini lepas ya. Nah, ini yang B itu ada 2, 4, 6, dan 8. Nah, apakah anggotanya sudah memuat semua S? Nah, di sini S1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah ada ya di himpunan A dan B. Yang belum adalah 9 dan 10, maka ada di luar kurva A dan B. Kita tulis di sini. Yang belum ada ya. Ini 9 dan 10. Ini bebas saja ya, di mana saja kalian menulisnya, berarti masih di dalam kurva. Nah, seperti ini. Mudah bukan? Nah, contoh berikutnya, himpunan semestanya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Himpunan A-nya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Himpunan B-nya 10, 12, 14, 16, 18, 20. Terlihat di sini ada anggota yang sama ya. Siapa saja yang sama? 10 dan 12 ya. Anggota yang sama nih ya. Di A 10, 12, di B ya. 10 dan 12. Nah, karena ada anggota yang sama, maka nanti kurvanya itu berpotongan. Seperti ini diagram Venn-nya nanti. Nah, jadi 10, 12 ada di himpunan A dan ada juga di himpunan B. Sedangkan 2, 4, 6, 8 hanya ada di A. 14, 16, 18, 20 itu hanya ada di B. Kenapa tidak ada yang di luar? Karena ini semua sudah memuat S ya. Semuanya sudah ada S ya, tidak ada yang ketinggalan. Nah, maka kurvanya seperti ini ya. Berpotongan. Ini namanya irisan ya.
Operasi pada himpunan yang pertama, irisan himpunan. Nah, yang barusan kita bahas. Irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A, sekaligus menjadi anggota himpunan B. Irisan himpunan A dan B dinotasikan dengan A irisan B sama dengan himpunan X, sedemikian hingga X anggota A dan X anggota himpunan B. Gambarnya seperti ini. Jadi yang diarsir itu adalah irisannya. Daerah yang diarsir itu merupakan daerah A iris B. Nah, ini ya. Contoh, diketahui himpunan A bilangan ganjil kurang dari 10. Himpunan B bilangan prima kurang dari 10. Carilah A irisan B dan gambar diagram Venn-nya. Nah, kita cari dulu siapa saja himpunan A. A itu adalah bilangan ganjil yang kurang dari 10. Maka kita daftarkan siapa saja. Siapa saja bilangan ganjil yang kurang dari 10. 1, 3, 5, 7, dan 9 ya. Kemudian siapa saja anggota B-nya? Bilangan prima kurang dari 10, berarti 2, 3, 5, dan 7. Apakah ada irisannya? A, iris B. Ada yang sama? Ada ya. Siapa saja? 3, 5, dan 7. Nah, berarti diagram Venn-nya seperti apa? Seperti ini ya. Jadi di sini terlihat bahwa 3, 5, 7 sebagai irisannya ya, maka dia ada di sini ya. Tengah-tengah perpotongan A dan B. Kemudian sisa dari anggota A. Nah, ini kan 3, 5 sudah ya, sudah digambarkan. Yang belum ada adalah 1 dan 9, maka di sini ditulisnya ya. Hanya ada di himpunan A. Nah, ini juga sudah. Tinggal yang 2. 2 berarti hanya ada di himpunan B. Seperti itu ya. Selanjutnya gabungan himpunan. Gabungan dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan himpunan A saja atau himpunan B saja. Gabungan himpunan A dan B dinotasikan dengan A gabung B sama dengan himpunan X sedemikian hingga X anggota A atau X anggota B. Nah, ini gambarnya. Daerah yang diarsir merupakan daerah himpunan A gabung B. Kalau A gabung B ya berarti digabung saja ya anggotanya. Contohnya diketahui A itu faktor prima dari 30, sedangkan B himpunan nilai genap di bawah 10. Tentukan A gabung B dan gambar diagram Venn-nya. Berarti kita cari dulu anggota A siapa saja. A itu faktor prima dari 30, berarti 2, 3, 5. Apakah ada lagi? Tidak ada ya. Hanya 2, 3, 5 saja. Kemudian B-nya nilai genap di bawah 10, berarti bilangan genapnya 2, 4, 6, 8 ya. Berarti A gabung B itu tinggal kita gabungkan saja anggotanya. Ada 2, 3, 4, 5, 6,
dan 8 ya. Nah, seperti itu. Jadi tinggal digabungkan saja. Maka diagram pairnya seperti ini ya. Karena di sini ada irisannya ya. Nah, ini kan 2 irisannya ya. Nah, maka 2 itu ada di tengah-tengah sini ya. Potongan antara A dan B. Misalnya ini 3, 5, yang di sini 4, 6, 8. Kalau ditanya gabungan ya tinggal semuanya ini ditulis ya. Jadi gabungannya 2, 3, 4, 5, 6, 8. Seperti itu ya. Yang ketiga, selisih himpunan. Selisih himpunan A dan B adalah himpunan anggota A yang tidak menjadi anggota B. Selisih himpunan A dan B dinotasikan dengan A kurang B. Gambarnya seperti ini. Jadi himpunan A dikurangi B, maka yang irisannya itu tidak ikut ya. Contohnya, diketahui A itu 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B-nya 4, 5, 6, 7, 8. Tentukan A dikurang B. Apakah ada yang sama A dengan B? A kurang B sama dengan, di sini ada yang sama? Ada ya, 4 nih. Kita coret yang samanya. Nah, A dikurangi B berarti sisanya adalah 1, 2, 3. 1, 2, 3. Seperti itu. Yang berikutnya jumlah himpunan. Jumlah himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya adalah gabungan A dan B tetapi bukan irisan A dan B. Nah, aku digambarkan ini. Jadi irisannya tidak masuk ya. Hanya gabungan anggota A saja dengan B saja. Contohnya, diketahui himpunan A-nya A, B, C, D, E, F dan B-nya D, E, F, G, H, I. Tentukan A tambah B. A ditambah B. Kita cari yang bukan irisan. Di sini ada irisan? Ada ya, irisannya kita coret saja. Ini sama ya. Ini sama. Ini juga sama. Nah, irisannya kita buang. Berarti sisanya adalah A tambah B. Berarti siapa saja? A, B, C, G, H, dan I. Nah, seperti itu. Udah ya. Berikutnya komplement. Jika S adalah himpunan semesta dan A adalah suatu himpunan, komplement dari himpunan A adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A. Komplement A dinotasikan A aksen atau A pangkat C. Nah, ini gambarnya. Jadi, komplement A itu berarti yang bukan anggota A. Ya, sehingga di luar anggota A. Contohnya, diketahui himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. A-nya 4, 5, 6. Maka yang A komplement berarti yang bukan anggota A. Anggota A kan 4, 5, 6. Ya, ini. Maka yang bukan anggota A, siapa saja yang bukan anggota A? 1, 2, dan 3. Seperti itu. Jadi tinggal hapus saja anggota A-nya. Sisanya itu adalah A komplement. Udah ya. Sifat-sifat operasi pada himpunan. Yang pertama idempoten, A iris A sama dengan A gabung A sama dengan A. Yang kedua identitas. A iris kosong itu sama dengan A. A gabung kosong sama dengan A. Yang ketiga komutatif atau pertukaran. A iris B itu sama dengan B iris A.
A gabung B sama dengan B gabung A. Yang keempat, asosiatif atau pengelompokan. Kita kelompokkan A iris B, iris C itu sama dengan A iris, dikelompokkan dulu B iris C. Sama saja ya. Kita kelompokkan dulu A gabung B, kemudian digabung C itu sama dengan A gabung, dikelompokkan B gabung C. Yang kelima, distributif. A iris dalam kurung B gabung C itu sama dengan A iris B digabung A iris C. Begitu pula dengan A gabung B iris C itu sama dengan A gabung B iris A gabung C. Contohnya, diberikan himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B 4, 5, 6, 7, 8. Dan himpunan C 3, 5, 7, 9. Nah, untuk menentukan yang A, kita cari dulu A komplemennya. Ya. Pertama kita cari A komplemen. A komplemen itu berarti yang bukan A. Sisanya berarti 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian di sini ada B iris C. B iris C. B iris C berarti yang sama di B dan di C. B dan C, adakah anggota yang sama? Ada ya, 5 dan 7. Maka B iris C adalah 5 dan 7. Nah, ditanyakan A komplemen gabung B iris C, maka tinggal kita gabungkan A komplemen dengan B iris C. Berarti di situ sudah ada 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Seperti itu. Mudah ya. Nah, kalau kita gunakan sifat distributif, maka ini akan menjadi A komplemen gabung B iris A komplemen gabung C. Maka jawabannya harus sama seperti ini ya. Nah, untuk A komplemen gabung B, maka ini kita gabungkan A komplemen dengan B. Berarti di sini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Diiris dengan A komplemen digabung dengan C. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, irisannya berarti kita cari yang sama. Yang sama adalah 5 ya, 6, 7, 8, 9, 10. Sama ya. 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Yang B, A iris B, iris C komplemen. Maka kita cari dulu C komplemen ya. Di sini C-nya 3, 5, 7, 9. Maka C komplemen itu sisanya ya 3, 5, 7, 9. Berarti sisanya 1, 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, kita cari A iris B. A iris B-nya siapa saja yang sama di A dan B.
Berarti 4 dan 5 saja ya. 4 dan 5. Nah, kalau dicari A iris B iris C komplement, maka kita cari yang sama di C komplement dengan di A iris B. Yang sama adalah 4 ya. Maka di sini jawabannya adalah 4. Seperti itu ya. Berikutnya B dikurangi C iris A. B dikurangi C. Kita cari dulu B dikurangi C. B dikurangi C. Kita lihat yang sama di B dengan di C, kita lihat saja. Nah, ini ya. Berarti sisanya di B itu 4, 6, dan 8. Iris A. A-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. Irisan, berarti kita cari yang sama. Siapa yang sama? 4 ya. Nah, berarti yang C pun isinya hanya 4. Seperti itu caranya. Mudah bukan? Pelajaran selesai. Duh, tadi gimana caranya ya? Lupa lagi caranya. Tonton kembali videonya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.